Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Ermenilda Sutarnitihing, NIM 2019 510023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektrokimia, permukaan dan antarmuka, adsorpsi dan koloid. Pada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektrokimia, di mana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari elektrokimia. Di sini pengertian elektrokimia adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga melibatkan dua buah elektroda pengantar, yaitu anoda dan katoda. Pertukaran antar energi listrik dan reaksi kimia memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, seperti penerapan pada prinsip kerja baterai yang memberikan daya pada smartphone yang Anda gunakan saat ini. Untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tegangan permukaan dan antarmuka. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, mempunyai 2 din atau sentimeter. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesif dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi kesimpulannya di sini adalah bila cairan bercampur dengan sempurna, maka tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Nah, untuk materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan materi tentang adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain. Zat yang diserap disebut fase terserap atau adsorbat, sedangkan zat yang menyerap disebut adsorben. Adsorpsi dapat terjadi antara zat padat dan zat cair, zat padat dan zat gas, zat cair dan zat cair, atau gas dengan zat cair. Di sini kita juga mengenal dua jenis adsorpsi, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Adsorpsi fisika berhubungan dengan gaya van der Waals, di mana ketika gaya tarik-menarik molekul antar larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik-menarik zat terlarut dan larutannya, maka zat terlarut akan diadsorpsi oleh permukaan media. Adsorpsi fisika ini memiliki kekuatan yang relatif kecil dan energi yang dilepaskan relatif rendah. Yang kedua, adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia antar senyawa terlarut dalam larutan molekul dalam media. Karena adanya ikatan kimia, maka pada permukaan adsorben akan berbentuk suatu lapisan, dan lapisan tersebut akan menghambat proses penyerapan selanjutnya oleh batuan adsorben sehingga efektivitasnya berkurang. Di sini untuk materi keempat, saya akan menjelaskan tentang pengertian koloid. Nah, di sini pengertian koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang memiliki medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Di sini secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara makroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3,
antara lain yang pertama itu sol atau fase terdispersi padat, yang kedua itu emulsi atau fase terdispersi cair, dan yang ketiga itu buih atau fase terdispersi gas. Nah, di sini koloid dengan fase pendispersi itu disebut dengan gas aerosol. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.